Ah, ya, dapat kalau bisa dia nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam terus menerus sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita teruskan kajian tafsir kita surat Al-Baqarah. Nanti insya Allah kita bisa selesaikan ayat 14 sampai 16, 3 ayat. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kesalahan ibu bapak kita, ya, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, wabil khusus guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ya, yang mendidik, mengajarkan kita, membimbing kita, ya, dan senantiasa mendoakan kita untuk kesuksesan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca ayat 14 ya. Surat Al-Baqarah. Nanti baca artinya, lanjutkan lagi 15 baca artinya, biar gantian. 16 baca artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perjalanan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dan idza apabila laku mereka bertemu. Siapa yang bertemu mereka itu? Yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu bertemu. Alladzina amanu bertemu dengan orang yang beriman, yaitu waktu itu sahabat Nabi. Jadi ayat ini langsung memberitahu kejahatan orang-orang munafik. Nah, itu hebatnya Nabi. Ya, jadi Nabi itu tahu siapa yang munafik, siapa yang beriman. Karena Allah yang bongkar, Allah yang ngasih tahu melalui wahyunya, gitu. Nah, ini kan ayat udah lama, ya, ya benar. Kejadiannya pas di waktu sahabat, tapi maknanya mencakup umum. Memang berkenaan dengan sabab nuzulnya para sahabat di masa Nabi, ya, orang-orang yang di masa Nabi yang dibohongi oleh orang munafik, tapi Allah bongkar kebohongan mereka. Nah sekarang, tapi makna ini tetap berlaku sebagai ciri-ciri orang munafik. Kenapa Allah kasih tahu kepada kita supaya kita waspada, ya? Ya. Wa idza laku dan apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan orang beriman, qalu mereka orang munafik itu amanna, mereka bilangnya kami beriman. Jadi kalau kita lagi kumpul-kumpul, oi kami beriman. Ya. Nah, gitu biasalah. Kenapa sih mereka begitu? Supaya mereka dilindungi, merasa terlindungi. Karena di Madinah itu kan komunitasnya kan jadi banyak orang Muslim. Setelah Nabi hijrah, banyak orang yang beriman pada Nabi. Maka komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang belum beriman pada Nabi, ya, dalam hatinya, tapi zahirnya mengaku beriman. Nah, itulah orang munafik. Jadi banyak. Jadi di masa Nabi itu luar biasa. Di masa Nabi loh. Apalagi di masa kita ya. Nah, jadi kalau misalnya di Madinah itu orang beriman semua, ya enggak. Justru di Madinah itu campur komunitasnya, multi, macam-macam. Ada orang beriman, ya, yang Islam, ada juga Yahudinya, ada Nasraninya, ada munafiknya. Nah, gitu. Nanti pembebasan kota Mekah, ya. Nah disitulah kita bisa hidup. Bisa, dimanapun Muslim bisa hidup, ya. Nah, jadi multi beragama, ya, luar biasa. Nah Allah jadikan itu sebagai satu kekayaan bagi kita. Nah, di negara kita kan juga gitu kan. Ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Disitulah tinggal kita bagaimana kita membawakan Islam dengan cara yang baik. Bagaimana yang baik? Yaitu harus menunjukkan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Harus tumbuhkan sifat, ya, yang baik, akhlak yang baik, supaya mereka tertarik kepada kita, ya. Mereka berislam kenapa? Karena tertarik kepada akhlaknya Nabi. Oke, ya. Nah, jadi mereka itu takiyah, pura-pura. Nah, takiyah ini juga berlaku bagi orang-orang sekarang. Ya, ada orang di dalam satu komunitas, padahal dia nggak di dalam komunitas itu, tapi takut napa-napa, akhirnya mereka ikuti mereka. Contoh nih misalnya, ada pertandingan sepak bola. Nah, anggaplah ya bahasanya ini pendukung A, ini pendukung B. Kebetulan kita pendukung A, namun kejebak di tempat pendukung B. Kalau kita bilang, oi A, nanti kita dikubutin banyak kan. Akhirnya kita, ketika B bilang, oi tepang. Padahal nanti kita belaknya A, gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya aman. Nah, itu nyari aman. Nah, takiyah ini juga dijalankan oleh orang-orang sekarang, yaitu kalau agama itu orang-orang Syiah. Itu namanya takiyah. Jadi kalau dekat-dekat kita, dia bilang,
Oh, kamu mah amalannya sama sama saya mah amalannya sama sama kamu. Gitu. Padahal mereka ya tidak sama. Nah, gitu. Orang munafik juga begitu. Kamu beriman ya? Oh, aku juga beriman. Kamu Islam kan? Aku Islam. Oh, tahu. Rukun iman? Oh, tahu rukun iman. Percaya kepada Allah? Percaya pada Allah. Percaya pada malaikat, kitab, percaya semua. Rukun Islam? Oh, bisa semua. Gitu. Ya. Wa idza khalau, apabila dia kembali atau berbalik dari kumpulan orang beriman, dia pulang nih. Pulang kemana? Ila sayatinihim, kepada setan-setan mereka. Setan-setan mereka. Ya. Qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kamu. Kami sendirian dengan kamu. Maksudnya kamu munafik. Aku juga munafik lah. Gitu. Kamu kafir, aku juga kafir. Kalau dia udah balik. Jadi kalau dia dekat-dekat dengan kita, bilangnya beriman. Tapi udah jauh dari kelompok kita, dia bilang sama kelompoknya, oh enggak, saya mah pura-pura. Mereka itu orang munafik. Nah, cirinya begitu. Kan? Nah, itu ciri itu akan terus ada di zaman kita ini. Nah, kenapa Allah bilangnya sayatinihim? Nah, di sini kita tanya sama ibu-ibu, Bu, setan itu makhluk apa bukan? Maksudnya itu ya makhluk atau sifat yang jelas ya. Makhluk sama kayak manusia, kayak jin, atau dia sifat dari makhluk? Setan. Ya, ternyata setan itu nggak ada bentuknya. Ya, dia itu adalah sifat. Jadi siapa yang menjauh dari petunjuk, itulah namanya setan. Maka setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Golongan jin yang menjauh dari petunjuk, nah itu namanya setan. Itu setan yang nggak kelihatan. Dari golongan manusia yang menjauh dari petunjuk, nah itu namanya setan yang kelihatan. Jadi orang-orang jahat, ya itu bisa disebut setan. Ya. Ya, nah itu dia. Nah, kita lihat coba ya, pegang ayat ini, kita lihat surat 6. Surat Al-An'am ayatnya 112. Kenapa dia kembali kepada setan-setan mereka atau kepada ketua-ketua mereka, tokoh-tokoh agama mereka, pemimpin-pemimpin mereka? Nah, siapa setan yang dimaksud itu? Lihat surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang tidak sebagian tipuan. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Iya. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Jadi setiap nabi itu ada musuhnya. Jangan bilang nabi nggak punya musuh. Nabi aja punya musuh, apalagi kita. Banyak yang musuhin. Ya, jadi kalau kita ada punya musuh, wajar ya Bu ya. Tapi ingat, musuh kita yang paling abadi adalah aduwwum
mubin. Kan sering baca Yasin kan? Musuh yang paling nyata itu ada setan. Setan itu bisa golongan jin dan manusia. Itu musuh. Ya. Jadi bukan orangnya, tapi sifatnya ketika dia kata Allah, ya, yuhi ba'dhum ila ba'din juhrufal qaul. Jadi juhrufal qaul gurur. Mereka itu membuat kata-kata itu menjadi indah. Padahal gururon sifatnya adalah kepalsuan atau kebohongan. Jadi ibu, wah sini bu, masya Allah. Sini mah bagus bu, gini. Oh film ini bagus, mana ini bagus, ini bagus. Melupakan supaya ibu nggak sholat maghrib. Ya. Ibu nonton novel itu bu, itu apa? Sinetron itu maghrib orang apa maghrib, ya kan? Oh jangan ketinggalan, oh ini bagus. Sayang kok ketinggalan. Berarti orang itu setan. Orang maghrib kok setan. Ya. Bu sholatnya nanti aja bu, kita begini dulu, begini. Akhirnya kita dilalaikan sholat zuhur. Ya, akhirnya lalai. Nggak sholat zuhur, sudah masuk. Ya, kita ketinggalan bu. Padahal tadi dia menghias kata-kata indah begini. Itu namanya setan. Bu, kalau ibu minum ini, pokoknya ibu fit terus. Wah, matanya melotot terus. Wah, naganya hebat. Wah, nggak akan capek-capek. Ini pokoknya enak minumannya, segar juga, wah, kan? Nah, ternyata minuman yang diharamkan. Kayak gitu promosi itu setan. Walaupun dia orang, cuman jangan bilang. Maksudnya jangan dibilang. Dia marah kayak setan, jangan. Dalam hati aja, oh ini. Atau pura-pura aja, oh benar setan rajin. Ya, itu dia menghiasi kata-kata indah sehingga kita akhirnya tersesat. Ibu kalau nanti ibu nih, ya ninggalin, ada ya Islam nggak ngasih apa-apa bu, beras aja cuman ya setahun sekali, itu juga kalau ibu dapat biar fitrah, ya bagian fitrah, ya bagi daging, ya cuman setahun sekali ibu kalau dapat dari panitia. Ibu kalau masuk ini bu tiap hari, pokoknya deh setiap minggu dapat, ibu dapat. Ibu nih, pokoknya rumah ibu cicilan dibayarin. Gitu kan hiasan. Orang kayak gitu setan. Setan. Setan itu kata Allah, sayatinal insi wal jin. Dari golongan jin dan manusia. Kan kita berlindung ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil minal jinnati wan, dari golongan jin dan. Cuma masalahnya kalau dari golongan jin kan masih enak itu ya. Ya udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bisa kabur. Nah, kalau golongan setan kan susah. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Saya apa loh Pak Ustaz? Allahu la, dia ikutin juga. Allahu la ilaha illallal qayyum. Gitu. Kalau golongan jin ya gampang bacain ayat. Tapi golongan manusia, jinnya setannya dari golongan manusia nggak mempan pakai ayat kursi. Pakai kursinya lempar. Ya, ayo. Tenang, mau pergi nggak? Gitu. Ada orang yang ingin mengajak kita pada jalan yang jelek, harus berani nolak. Maaf, ya maaf deh, ya, maaf kak, maaf mbak, oh ya maaf pak, ya berani nolak. Oh iya, ya makasih mas ya udah, ya udah mas, silakan mas aja, bagi saya mas Islam ya, gitu. Harus kokoh. Nah, ciri ya, salah satu orang munafik itu ya situ. Jadi kalau depan kita dia ngaku beriman, tapi kalau udah kembali kepada setan-setan mereka, pemimpin agama mereka bilang saya mah sama kamu, ikutin kamu, saya mah setia, ya.
Nah, tadi mah saya mah bohong-bohong aja. Atau sami innama nahnu mustahziun. Kami hanya mengolok-ngolok. Mengolok-ngolok artinya apa sih? Ngejek, nyandain aja, udah ngejek aja, ya. Nah, ngejek aja, ya. Nah, kata Allah apa? Allahu yastahzi'u bihim. Ketika mereka mengejek orang beriman, pada hakikatnya mereka juga mengejek Allah. Ketika mereka mengolok-olok orang beriman, sahabat-sahabat Nabi, sungguhnya mereka juga mengolok-olok Allah. Maka kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mengejek atau mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum, dan akan memanjangkan, ya, fi tuqyanihim, kesesatan mereka, ya'mahun, dan mereka akan terombang-ambing dengan kesesatan. Jadi ini bahasanya apa ya? Istidraj. Artinya kalau orang berbuat suatu yang jahat, ya, Allah itu balas dengan kejahatan yang serupa. Ada kalanya dengan cara bagaimana? Membiarkan mereka. Ya, membiarkan mereka, akhirnya dosa mereka semakin bertambah. Jadi diagulin, kalau bahasa kata orang Jakarta mah, ditiup. Wah, biar tinggi. Ya kan? Karena semakin tinggi jatuhnya semakin gedubrak. Bahasa kita kan? Nah, gitu. Akan jatuhnya lebih sakit. Nah, didiemin. Nah, udah. Padahal itu pembiaran itu adalah untuk menambah dosa mereka. Dan Allah senantiasa begitu. Kalau orang mukmin dibohongin, Allah balas mereka dengan kebohongan. Kalau orang mukmin misalnya diejek, Allah balas ejekan mereka. Kalau orang mukmin diakal-akalin, Allah akali. Kalau mereka makar kepada orang mukmin, Allah buat makar juga kepada mereka. Nah, gini, ya, kalau dalam ilmu tafsir. Kalau yang pertama itu kezaliman. Yang kedua, balasan ini. Apa itu kezaliman? Tidak mungkin bagi Allah berbuat zalim. Maka yang kedua ini dianggap apa? Bagian daripada keadilan Allah. Itulah keadilan. Ya, jadi orang yang berdosa, ada dosa. Orang yang meledek, pada dasarnya nanti akan diledek. Ya, mereka menertawakan orang beriman di dunia. Nanti orang yang beriman kebalikannya menertawakan mereka di akhirat. Nah, gitu. Ya. Kenapa balasan kita tidak berlaku zalim, tapi balasan dari keadilan itu. Maka kalau ada orang mencuri, kemudian dipotong tangannya. Dipotong tangannya itu bukan berlaku zalim, tapi itulah keadilan. Dirampok, iya harus. Mencuri, dicuri, iya. Jadi kalau ada orang mencuri, uang curiannya itu harus disita, diambil lagi, kembalikan pada orangnya. Jangan sampai mencuri, ya udah dibalik, didiemin aja. Ya kan? Makanya kayak misalnya sekarang korupsi, ya, ada negara. Ketika dia udah ketangkep, ya, harta curiannya itu harus diambil lagi. Yang diambil harta negara, harus diambil lagi negara. Nah, makanya kan orang-orang hukum bilang ketika ada koruptor mesti dimiskinkan. Dia merugikan negara berapa? 9 triliun. Ambil dari dia 9 triliun. Gitu. Ya kan? Diambil lagi karena itu bukan haknya dia kan? Nah, yang diambil haknya negara, maka negara harus ambil lagi untuk negara untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, kita dihukum doang, dihukum 6 bulan, mau dia. Ibu dikasih 100 miliar gitu kan? Nah, dihukum 6 bulan, iya mau 6 bulan. Orang 6 bulan kan kalau banyak mah bisa nyogok sipirnya, ya kan? Oh, makanan di penjara nggak enak. Ya, kita punya 100 miliar. Ya kan? Ya, itulah makanya masih jadi pertanyaan, mau dimiskinkan apa dikembalikan gitu kan? Makanya kan tuh. Makanya kan sekarang masih jadi perdebatan kan? Sampai presiden juga bingung. Boy berantas korupsi, koruptor akan dikejar sampai manapun. Nah, gitu kan?
Nah, ujung-ujungnya ya udah mereka nggak dihukum, masa mereka balikin. Ujungnya balik lagi apa? Nah, jangan diambil semua, jangan miskinkan, kasihan anak cucu mereka. Repot jadinya. Iya, ya justru kita kasihan kalau anak cucu mereka makan uang haram. Itu kan ya sedikit, tapi nggak lebih dari itu. Ya itu. Jadi Allah itu begitu. Jadi ini bagian daripada keadilan Allah. Ya. Nah, jadi misalnya, maka hukum-hukum Allah kan begitu. Coba. Pembunuh. Ketika dia membunuh dengan sengaja, maka ketika sudah benar-benar terbukti di pengadilan, apa hukumnya? Qisas. Ya, dia menghilangkan nyawa, dihilangkan lagi nyawanya. Nah gitu. Oh itu kejam. Enggak, karena dia ya telah berlaku zalim. Maka untuk menegakkan supaya orang tidak lagi berlaku zalim, ya ditegakkan itu. Jadi kan orang takut. Oh iya, kalau saya begini nanti hukumnya begini. Nah, kalau saya mencuri, saya ketangkep, tangan saya dipotong. Asyariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, apabila dia ketangkep, terbukti di pengadilan, terbukti mencuri dan sesuai nisab, maka faqta'u aydiyahuma. Tangan pencuri itu dipotong. Nah, kalau udah lihat, oh kalau mencuri dipotong, berani nyuri, kan mikir-mikirnya. Kalau ketangkep, terbukti, wah nggak punya tangan. Akhirnya dia, jadi tandih. Nah sekarang kan coba pencuri banyak uang negara miliaran, ya kan? Kasih makan, penjara kasih makan, pakaiannya bagus-bagus. Coba kalau di kampung nyuri motor atau nyuri ayam bisa babak belur. Oh, coba kalau koruptor dibabak belurin dulu. Iya nggak adil kan? Nah, ada nenek-nenek ngambil jagung di tempat hutan kan, atau ngambil apa gitu kan dihukum. Nah itu misalnya. Ya udah kembali. Ya, jadi kadang-kadang Allah ya seperti itu. Ya. Nah ayat-ayat ini lihat siapa? Surat Al-Hadid, surat 57. Al-Hadid surat 57 ayatnya 13 saya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Ya, nah itu nanti kaum mukmin akan membalas mereka ketika di hari akhir. Ya, ketika mereka orang-orang munafik itu ngolok orang-orang beriman, nanti dibalas olokannya itu. Ketika kita sudah berada di ya. Nah, ketika kita berada di akhirat. Nah, apa? Nah, dikatakan itu pada hari ya, pada hari orang munafik dan perempuan itu, munafik laki-laki dan perempuan itu berkata kepada orang beriman. Jadi ini di hari akhirat ya. Tunggu kami ingin mengambil cahayamu. Kenapa? Orang beriman itu ya di akhirat itu bahasanya gelap.
isinya dengan kegelapan. Orang beriman itu bercahaya. Ya, bercahaya dengan apa? Bercahaya dengan bekas sucinya, bekas wudunya, bekas mandi janabahnya. Itu yang akan menjadi kilauan, ya, yang menjadi cahaya. Maka kata Nabi, kalau bisa dilebihkan, boleh dilebihkan. Apa? Wudu. Misalnya, wudu ini sampai tangan, sampai sedikit, lebihin dikit nggak apa-apa. Kaki itu kan sampai mata kaki ya, sampai mata kaki. Kadang kita lebihkan kan, sampai ke betis, ya. Nah itu nggak apa-apa. Nanti bekas itu akan jadi cahaya. Berarti orang beriman itu cahaya apa? Cahaya satu di wajah, cahaya di kepala. Karena kita kan mengusap kepala. Semua nih berarti cahaya. Tangan bercahaya, ini bercahaya. Kaki bercahaya. Nah di jalan. Nah, kita masuk menuju alam akhirat ya. Ini di alam akhirat itu menuju perjalanan di akhirat itu kita punya penerang cahaya itu. Mereka yang zalim, orang-orang yang kafir itu ya gelap sama dengan suasana gelap. Sehingga mereka serudak-seruduk, seruntal-seruntul bahasa kitanya. Maka kadang-kadang dia deketin orang beriman. Kenapa? Karena kan bercahaya, ikutin supaya dapat cahayanya. Tapi dibalas sama orang beriman, dulu lu ngejek gua. Gitu kan? Makanya kembalilah kamu ke belakang, cari sendiri cahayamu. Sana. Oh, enak aja ikutin cahaya saya. Dulu kemana aja waktu di dunia nggak cari cahaya. Gitu ya. Akhirnya kalau jauh-jauh kan mereka nggak dapat cahaya. Nah, jalannya dalam kegelapan itu kalau nggak ada cahaya bagaimana? Seruntal, nyusruk, kesandung, ya kan? Kanan ke kiri nabrak, gitu. Kayak kita pas mata kita belum menyesuaikan mati lampu kan? Pas pluk mati lampu, ngelihat enggak kan? Mata kita nanti baru menyesuaikan berapa menit kemudian. Pas baru kan nggak kelihatan apa-apa. Bun, mana bun? Saya tidur berdua kan, pas bangun jam 1 bendusin mau mati lampu. Mana bun? Nah, gimana? Kan kalau mati lampu kita diam dulu kan, berapa menit, nanti mata kita menyesuaikan baru melihat dikit-dikit ada. Kenapa? Pintu Seribu Semarang. Gimana? Tangerang. Ayam Tangerang. Nah. Di bawah tahu jeblos nanti yang begitu tuh nanti kalau udah di pokoknya digambarkan gitu, nggak boleh HP juga nggak boleh dibawa, diambil semua. Jadi sedih banget. Iya, gitu. Itu kan gambaran akhirat begitu, ya. Jadi nanti orang-orang beriman itu bercahaya. Ya, Bu Detio nanti bercahaya tuh. Amin. Amin. Ya, insya Allah bercahaya. Insya Allah. Glowing ya. Ya, insya Allah nanti kita akan bercahaya. Ya. Sama sebentar. Nih. Kita lihat. Kita lihat suratnya, surat 66 ayatnya 8. Insya Allah kita nanti bercahaya. Makanya dia curi-curi cahaya kita nanti di akhirat, ya. Karena dia ngejek kita dulu, ngaku beriman, balik nggak beriman, gitu kan? Bahasa kita, bahasa gaulnya gitu kan? Pas sudah dekat dia mau menuju akhirat, dia dekat-dekat kita, suruh cari sendiri cahaya, gitu. Karena kita orang beriman dapat cahaya. Karena amalan kita tuh nanti jadi cahaya, insya Allah. Ya, maka di
Coba di malam barja gelap kan, udah ditimbun tanah, ditutupin papan, cahaya dari mana coba? Cahaya dari amalan kita, dari syafaatnya Quran. Nah itu cahaya. Nanti kita bangun di dalamnya terang, ya. Dengan amal kita juga yang sumpek itu ya kan cuma sedikit, cuma sesuai badan kita, ya. Kalau ini kan masih luas, itu kan badan kita yang ditutup begitu doang, coba. Nggak sampai 1 kali 1, 2 kali 1 itu kan kuburannya, lahatnya kan nggak sampai sebadan kita doang kan? Iya, sebadan kita doang, sengempit kita doang. Tapi nanti akan meluas, bercahaya dan akan meluas karena amalan kita. Ya di akhirat juga nanti perjalanan akhirat gitu gelap. Nah tapi yang menerangi adalah amalan kita. Boleh baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi, insyaallah yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan mengecewakan siapa? Nabinya dan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan cahaya yang menerangi, ya. Cahayanya bagaimana? Nuruhum yas'a baina aidihim, cahayanya ada di depan mereka. Wa bi aimanihim, dari kanan mereka. Ya. Maksudnya ini dari segala arah. Depan, kanan, ya. Tapi kemudian dia doa lagi, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Kalau misalnya cuma 12 watt, jadikan 100 watt gitu. Cahayanya biar sempurna, ya kan? Kan maksudnya cahaya kalau kita pakai yang model baru kan LED ya, model LED itu kan ada bintik-bintik kan, 1, 2, 3, lihat ya. Kalau mati 1 kan tetap bercahaya kan, cuman nggak terang kan. Misalnya dia ada 12, satu LED itu ada 12, 2, 3, 4, 5, 12. Mati 10, 2 masih nyala nggak? Masih. Tapi redup, ya kan? 4 masih nyala, 6 masih nyala. Nah boleh jadi orang beriman, kita boleh jadi 6 setengahnya, ini senyala. Tapi kita doa sama Allah. Rabbana asmim lana. Ya Allah sempurnakan. Jadi semuanya nyala. Terang benderang. Masuk ke dalam akhirat yang gelap itu. Jadi kita dapat tuntunan lewat jalan itu. Nggak sentul, nggak nyerudak-nyeruduk. Nggak sandung-sandung. Nah itu yang tadi kita kita bayangkan, bandingkan dengan surat tadi Al-Hadid ayat 13. Ya. Bandingkan dengan tadi Al-Baqarah ayat 14, 15.
Orang munafik itu ngejek kita, "Oh, saya beriman." Nah, tapi ketika dua-dua kita, kita mengejek aja supaya dia seneng. Kita mah enggak. Gitu. Padahal mah kita musuh mereka. Gitu kan? Nah, mereka ngejek. Allahu yastaji'u bihim. Allah juga akan mengejek mereka. Kita nanti akan mengejek mereka gantian. Tapi di akhirat. Ngejeknya bagaimana? Tadi. Di dalam surat Al-Hadid. Ya. Ketika mereka mau jalan akhirat, gelap. Mereka cari cahaya. Cahayanya ada pada kita. Nempel-nempel deket-deketin kita lagi. Sana cari sana. Sana. Dulu ya deket-deket aja. Bohong aja. Sana. Gitu. Jadi kita, tapi Allah nggak akan menyewakan orang beriman, ya. Maka kalau amalan kita tuh dari cahaya, maka kata Nabi, ya panjangkan guru kita, panjangkan cahaya kita nggak apa-apa. Ya jadi kalau mau saya wudhu nih kan sampai sini, lebihkan dikit nggak apa-apa, karena nanti lebihnya jadi cahaya. Kaki kita sampai mata kaki, lebihkan sampai betis boleh. Tapi jangan semuanya, nggak usah, ya. Nggak usah berlebih-lebihan juga. Boros, ya. Lebihkan sedikit, sampai betis naik dikit, nggak apa-apa. Ya. Maka kalau kepala, yang terbaik kemana-mana? Yang terbaik adalah seluruhnya. Karena memang, ya, memang rukunnya, wajibnya, sebagian kepala, begini udah sah. Tapi kita akan dapatkan sunnah kalau semuanya. Kan kepala itu nggak diguyur, nggak goslun. Tapi masaha. Masaha itu air. Nah, buang. Ini kan bekas air. Nah, itu. Jadi nggak basah. Emang anak-anak langsung gini. Banjir. Ya. Tapi maksudnya masalah gitu. Kalau goslun beda. Kalau goslun wajah, tangan, kaki. Goslun itu artinya airnya mengalir. Ini tampung air gitu. Tapi kalau masaha, wamsahu birusikum, air cek dikit, spread. Kalau bisa sunnahnya ada semua. Boleh, tapi satu boleh. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i nanti membedakan ini jadi sunnah tersendiri. Ya, tapi dalam pendapat lain boleh. Dibalikkan juga boleh, dapat sunnah tambahan. Ya, bagian hadis kan, dibalikkan, jadikan begini, ya. Nah, tapi dalam mazhab saya, ya udah, balikan. Nanti ini tersendiri, biar dapat tambahan sunnah, biar dapat cahaya, gitu. Nah, jadi insya Allah, jadi boleh ini di doa, karena nanti di akhirat gelap. Akhirat itu gelap, maka ketika kita jalan menuju alam akhirat itu, kita butuh cahaya. Sebagaimana ayat ini, ya, maka boleh kita, doa ini kita hafal. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hafalin boleh. Hah? Ya. Oh iya, alhamdulillah diamalkan. Nah, kan saya dapat pahalanya. Pahala mengalir. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita ngaji ada bekasnya hafal. Ya, boleh. Nanti orang-orang munafik itu, ya kan, pengen cari cahaya kita, udah, sono cari cahaya sendiri, gitu ya. Nah, kenapa sih Allah itu membiarkan mereka itu ngejek orang-orang ngejek orang-orang yang beriman? Kenapa Allah nggak siksa aja, langsung Allah ajab? Kenapa? Tapi dibiarkan orang-orang itu dalam kesesatannya. Karena maunya Allah itu adalah satu, boleh jadi ya. Allah itu kalau kita salah, Allah ingin supaya dengan diulurnya waktu itu kita bisa taubat. Tapi kalau ada orang yang kufurnya banget, nah itu ditunda oleh Allah
Nah, penundaan itu bukan untuk meringankan azabnya, bukan berarti Allah mengenakan dia, enggak. Allah ingin supaya dia bertambah dosanya tadi kayak diagul, ya, diambung kita biar tinggi, nanti udah tinggi jatuhnya duduk, berubrak tinggi, ya. Nah, itu lihat surat Ali Imran ayatnya 178. Surat 3 Ali Imran 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Ya. Siapa? Gantian? Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menyenangkan. Nah, jadi kalau ada orang yang kafir, kemudian kok kita nanya-nanya, kok kita yang beriman kok susah ya hidupnya. Kayak yang dicoba terus, kenapa sih coba terus? Sedangkan orang yang perasaan kita tuh tidak beriman sama Allah, kok hidupnya senang terus, dapatnya bahagia terus. Nah, ini jawabannya. Ya, wala yahsabanal ladzina kafaru, janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa dia ya ditenggang waktu, artinya dikasih kerenggangan waktu itu lebih baik bagi mereka. Kata Allah, innama numli lahum liyazdadu isman, tapi sengaja sama Allah diulur-ulur, dikasih tambah senang supaya bertambah dosanya. Ketika bertambah dosanya, tinggal cemplungin neraka, beres. Gak ada lagi hujah bagi mereka. Kenapa sih orang beriman? Justru kita beriman dicoba terus. Kenapa? Bu, emas itu kalau tidak dipanaskan, enggak jadi emas. Itu kan hitam. Ya kan? Hitam. Cuma ada butiran-butiran kayak pasir emas. Ya. Kemudian diapakan? Dipanaskan sekian derajat baru dia jadi cairan emas sampai meleleh. Kemudian dicetak, jadilah emas yang sekarang harganya mahal. Coba bagaimana? Apa? Mutiara, kerang mutiara coba. Mengeluarkan mutiara. Mutiara itu bagi saya, bagi intan mutiara ya. Mutiara itu bagi kerang itu apa? Penyakit. Di dalam tubuhnya ada kayak batu begitu, bagi dia penyakit. Ya, kemudian apa? Dibengkek, ya kan? Sama orang diambil, dibengkek, dibuka secara, ya kan? Mati dianya, kemudian diodol-odol, diambil, ada batunya. Jadi harganya mahal. Ngambilnya juga di kedalaman laut, nggak ada kerang mutiara itu nyari di pinggir pantai. Di pantai mah Bu Lili kemarin ke pantai, nyari kerang, nyari kerang mutiara, dapat, ya kan? Tapi harus di kedalaman laut, tengah laut, yang paling dalam tuh nyarinya. Orang beriman itu begitu. Makanya kenapa naik kelas? Karena diuji. Nggak ikut ujian, ya bagaimana mau naik kelas? Nah, diuji kadang-kadang kita jatuh nggak?
jatuh. Wah, ujian dulu kan, waduh, dapat 4. Remedial. udah. Ya Allah, saya kalah ya Allah, remedial ya kan? Tapi masih diterima nggak? Masih diterima sama Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah, buat dosa ya Allah. Kita remedial sama Allah. Boleh nggak? Boleh. Oh, tobat, astagfirullah, astagfirullah. Dicoba lagi. Kita lulus, naik ke kelas, ya kan? Mau naik lagi kan dicoba lagi kan? Nah, kita naik dulu waktu SD, SMP, SMA. Mau naik kelas kan dicoba, diuji. Orang yang hafal Quran, ya, ketika dia mau jadi hafid, diuji nggak? Diuji, ya, setor hafalan, ya kan? Diuji. Memang udah uji, bang. Oh, saya hafal 30 juz tanpa diuji, nggak bisa. Diuji dulu, setoran tiap hari 20 ayat. Nah, oke, lulus. Kalau kita beriman itu diuji, ya. Kita lihat coba nih untuk tambahan kita ya, bahwa Allah tidak akan biarkan kita beriman tanpa uji. Kita harus tetap masuk ujian. Ya, lihat suratnya 29 ayat 1, 2 dan 3. Jadi jangan bilang kita beriman tapi kemudian nggak dicoba. Dicoba dengan kemiskinan, kemudian dengan kematian, ya, dengan kelaparan. Sabar enggak kita? Surat 29 ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ya, siapa gantian baca? Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Iya. Ya. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kita menyangka kalau kita beriman, ya Allah aku beriman padamu, kemudian Allah nggak nguji kita, enggak. Ya, jadi biar ada bukti kita benar-benar beriman atau pura-pura jangan-jangan beriman pas lagi enaknya doang. Nah kan, nah cinta kan butuh pengorbanan kan, butuh ujian kan. Bener gak dia nih cinta nih, hujan-hujan mau nggak datang jemput? Ya kan? Kalau dia benar cinta, hujan tetap jemput. Iya, gitu kan? Nah, Allah juga. Jadi perlu bukti. Kita beriman pada Allah perlu bukti. Boleh jadi kita ibadah ketika lagi enak. Lagi nggak enak, lupa ibadah. Atau kebalikannya, lagi nggak enak, ibadah. Lagi enak, lupa. Ya kan? Jadi Allah coba. Miskin dicoba, kaya dicoba. Makanya mau miskin mau kaya, ya, atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, nah, kita lagi dicoba oleh Allah. Siapa yang benar-benar nih beriman? Siapa yang pura-pura? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah sudah coba orang-orang terdahulu. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Biar Allah tahu siapa yang benar-benar
beriman. Wala ya'manan ladina kazibin, agar Allah juga tahu siapa yang bohong. Ya. Dulu ibu waktu muda, waktu pasangan ibu bilang, aku cinta kamu, langsung percaya? Bukti dulu ya kan? Bukti dulu. Berani gak dia datang ke rumah bapak saya? Ngomong sama bapak jangan-jangan. Ya kan? Nah, dibuktikan kan? Cinta kan pembuktian, ya kan? Nah, oh iya, ternyata pas sudah nikah dia tanggung jawab nafkahnya, ya kan? Nah, udah nikah nggak tanggung jawab nafkahnya, berarti dia bohong. Saya cinta, bal. Nah, gitu. Oh, udah tanggung, ya kan? Nah, dia jaga kita. Nah, sekarang nanti udah sama-sama tua saling menjaga. Dulu cinta, mawadah, warohmah, udah sama-sama tua, udah tinggal rahmanya doang, udah kasih sayang. Ya mau apa lagi? Ya Pak, ya sudah, ya kan? Ya Bu, ya sudah, ya, rahmanya. Tinggal rahmanya. Iya, kalau udah tua kan tinggal rahmanya doang, tinggal kasih sayangnya doang, ya. Nah, udah kasih sayang doang, udah. Ya, nah itu makanya kita dicoba oleh Allah supaya benar-benar. Umat-umat terdahulu kan dicoba kan, bahkan para nabi dicoba tadi kan. Setiap nabi punya musuh. Coba musuhnya Nabi Muhammad siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab ya pamannya, ya musuh kan. Nah, dicoba, pamannya harus mati terbunuh, Hamzah di medan perang. Yang bunuh siapa? Kaumnya sendiri kan, orang Quraisy kan. Diuji kan Nabi? Diuji sampai keluar kampungnya sendiri. Nabi kan lahir di Mekah, diusir dari Mekah. Kalau dia tetap di Mekah, ancaman dibunuh. Mau keluar Mekah aja ke Madinah, diancam bunuh, ya kan? Nah, terlempar dari tanah kelahirannya. Kan? Musuh-musuhnya, saudara-saudaranya sendiri, paman-pamannya, musuh-musuhnya kan? Nah, cobaan. Coba nabi-nabi yang lain dicoba nggak? Dicoba. Nabi siapa yang dicoba? Coba Zakaria mati dibunuh, ya kan? Nah, kemudian anaknya Nabi Yahya mati juga dibunuh. Pupunya ponakannya Nabi Isa, mereka meyakini mati dibunuh, padahal Allah angkat, ya kan? Tapi mereka meyakini mereka mati dibunuh, sampai dikejar-kejar. Coba nyelamatin diri, baru Allah angkat dia, Allah selamatkan. Nabi yang lain coba, Nabi Syuaib, Nabi siapa? Ayub dengan penyakitnya, coba sampai anaknya aja kabur. Yang tadinya kaya habis karena buat berobat, tinggal istrinya doang yang satu yang setia, nemenin dia, ya. Udah baunya anyir, sakitnya nggak sembuh, ya kan? Semua dicoba. Keimanan itu. Jadi kalau kita dicoba, ada rasa kebangga dalam diri kita. Oh iya, artinya kita lagi dicoba. Jadi kita harus sabar. Paling doanya mudah-mudahan naik kelas, ya kan? Mudah-mudahan lulus. Ya, dicoba. Banyak kan? Nah, sebagian di antara kita ada yang diwafatkan. Oh iya, cobaan. Suami wafat. Atau yang istrinya wafat. Atau orang tuanya wafat. Atau anaknya wafat. Ya kan? Dicoba. Hartanya hilang. Ludes. Nah, macam lah cobaannya. Ada yang kelaparan dan sebagainya. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina, dicoba nggak? Keimanan mereka dicoba. Setiap hari nggak lepas dari bom. Kematian itu seolah-olah dekat dengan mata mereka. Tapi mereka berpaling nggak? Kan gitu. Kalau mereka nggak berpaling dari cobaan itu, mereka naik derajatnya insya Allah. Maka jangan mengira walayah saban dan ladina.
Jangan mengira orang yang mati di medan perang itu mereka mati atau mereka gugur hilang aja. Tapi kata Allah mereka bal ahya indallah. Mereka hidup ya. Karena ujian. Oh ini karena Allah ujian dah. Walaupun mereka harus mati tapi kan senyum. Karena kenapa? Ketemu dengan sang kekasih, ketemu dengan kebenaran. Karena ketika akan direnggut oleh maut, yang dilihat apa orang beriman? Surga. Jadi ketika mau diangkat rohnya, yang dilihat oleh orang beriman, walaupun tubuhnya hancur karena bom atau tapi yang dilihat adalah surga. Maka dia menghadapi kematian dengan senyum. Tapi kebalikannya, walaupun di kasur, tapi yang dihadapi ya orang kafir adalah ketika direnggut, dihadapkan di dalamnya adalah neraka. Jadi ketakutan. Jadi bawaannya takut mati dalam ketakutan. Ya mudah-mudahan kita lolos ya. Nah kembali kepada orang munafik. Jadi orang munafik itu ya nanti kita akan balas di akhirat. Ya dari nebeng-nebeng aja cahaya. Kita susah-susah beramal untuk dapatkan cahaya di akhirat dia mau nebeng. Udah makanya kita bilang, mana cari sendiri. Wah gitu ya. Cari sendiri cahaya kamu. Nah, itu. Ya. Maka satu ayat lagi, ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda. Nah, orang munafik itu menukar istara, menjual. Ya, menjual. Apa? Dolalah, membeli dolalah, membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Jadi petunjuknya dijual, ditukar dengan kesesatan. Tadinya dia mengaku beriman, imannya dijual, diambil kesesatan. Maka kata Allah, fama rabihat tijaratuhum. Perniagaan mereka tidak menguntungkan, artinya rugi karena telah menjual wa makanu muhtadin ya, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya mudah-mudahan kita dapat bimbingan Allah, dapat petunjuk, lulus dari ujian ya, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sehingga nanti di akhirat amalan-amalan kita jadi cahaya. Apalagi kita tambah dengan doa Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, ini jadi amalan bagi kita. Insyaallah nanti ya. Sholat supaya khusyuk. Ya, kita sama-sama belajar lah, Bu. Kalau ditanya, ya sholat khusyuk, saya juga bingung. Kapan ya saya khusyuk? Ya, tapi gini aja lah. Ya, Ibu baca surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, itu khusyuk. Ya. Ayat 45, ayat 46. Al-Baqarah ayat 45. Khusyuk udah yang gampang itu aja lah. Daripada repot-repot nerangin. Boleh baca, Bun? Al-Baqarah ayat 45 46. Mau baca? Ibu boleh baca sendiri, Bu. Mati ya. 45 46. Ya. Iya. Wasta'in.
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسئين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Iya. Baca Bu, artinya yang lain. Dan laksanakanlah sholat. Mohon. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya. Jadi ini pertamanya itu innaha lakabiratun illa alal khasin. Salat itu berat. Bu, salat berat nggak? Berat. Bangun pagi, saat zuhur, lagi-lagi enak-enak, ya kan? Mau tidur, mau asar juga berat, ya kan? Maghrib, isya berat. Illa alal khasin. Jadi orang yang sudah bisa ngerjain salat minimal satu kelepas dia sudah bisa khusyuk. Jadi orang yang mau sholat dia udah bisa khusyuk satu tingkat. Jadi orang yang mau sholat aja udah gampang, udah dia mau sholat aja itu udah illa alal khasin. Ya, sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi bagi orang yang khusyuk sholat itu gak berat. Jadi kalau ibu sholat udah ringan, berarti udah gak berat, berarti udah khusyuk. Allahu Akbar, ringan aja. Oh iya, waktunya zuhur. Udah, sholat zuhur. Tapi kalau aras-arasan, berarti kurang khusyuk tuh. Kedua, apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaku. Nah, jadi yakin bahwa dia bertemu siapa? Rabbihim. Temu tuh Tuhan. Allahu Akbar, lagi bertemu Tuhan. Ya. Yakin. Jadi kita lagi sholat itu yakin bertemu Allah. Kan kita wajah tu wajahiyya lillati fataras samawati. Aku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Maka jangan ngeblank. Nah, usahakan untuk bisa selalu ingat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, aku meminta hanya padamu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat padanya. Itu dan sebagainya. Jadi kita ya khusyuk. Kemudian enggak sibuk sama diri sendiri. Kalau sibuk sama diri sendiri berarti enggak khusyuk. Sibuk sama diri sendiri maksudnya apa? Allahu Akbar. Nah, itu sibuk sama diri sendiri kan. Tapi kalau sama Allah kan sama kayak kita bertamu, misalnya sama presiden. Berani nggak depan presiden? Presiden? Nah, enggak kan? Pasti ditahan-tahan. Nggak mungkin temennya. Depan presiden. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Ya. Mau ngomong dengan yang lembut, dengan bahasa yang bagus. Nah, gitu. Kedua, apa? Yakin apa? Bertemu dengan wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bahwa kita akan mati. Jadi kalau kita yakin akan mati, kembali kepada Allah, berarti kita udah usul. Orang yang sholat itu dia yakin bertemu dengan Allah dan yakin bahwa dia itu akan mati kembali kepada Allah. Oh iya, maka kalau dia yakin akan mati maka dia akan memperbaiki amalan baik di dalam sholat. Misalnya ibu tandasin, ibu habis sholat zuhur mati, ya sholat zuhurnya pasti baik nggak? Pasti baik. Maka kalau orang khusyuk adalah orang yang senantiasa yakin bahwa dia akan mati. Karena dia yakin akan mati, dia akan penuh berbuat baik. Ketika dalam sholat, sholatnya baik. Di luar sholat, setelah sholat, dia akan jadi orang
baik. Karena takut nanti kalau dia mati dalam keadaan tidak baik. Ya. Jadi rusuk gampang. Bisa sedang sholat, Nah. ada yang manggil begitu, yang manggil nggak berhenti bagaimana? Iya, diemin aja. Iya, diemin aja sampai akhir. Nggak apa-apa, diemin aja, cuekin. Nah, gitu. Ya. Kalau ibu suaranya besar, dia dekat, ya udah Allahu Akbar. Udah tahu lagi sholat. Nah, gitu. Tapi kalau udah nggak apa, ya udah diemin aja. Mau gedor-gedor ya diemin aja gitu. Ya, jangan ibu. Tunggu langsung. Waalaikumsalam. Batal dah. Ya, batal. Waalaikumsalam. Nggak lihat saya lagi sholat. Ya batal. Iya. Bilangin sama oma, Ma, kalau lagi sholat nggak boleh ngomong. Ya. Tapi baik kan tuh omanya ya. Ya saya mah tegur terus kalau dia lagi lewat. Ma. Sama ya. Yes. Iya, boleh. Boleh, tapi jangan diucapin ya. Iya. Diucapin nanti batal. Ya, betul. Yakin itu. Ya. Kita pahami aja isu. Berusaha memahami bacaan. Ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jadi insyaallah bisa sekali lagi ketemu nanti bab munafik selesai. Tapi minggu besok nggak ketemu kali ya, libur ya. Karena habis lebaran capek, udah makan daging pusing. Ya makanya ya kan? Ya kita yang laki kan udah capek. Tapi sebagian ada yang motong mungkin hari Sabtu. Ya tapi kan nggak enak lebaran ya. Ya kita libur dulu paling ya. Satu kali. Ya mudah-mudahan Allah rahmatin berkati kita dan apa yang kita baca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sama-sama kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.